Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbiz zidna ilman fahman walhidna minas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Qala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibu hajah sekalian, jemaah zuhur yang dimuliakan, syukur alhamdulillah kita empatkan waktu sambil menunggu asar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat kabar ruh Sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Ridwan tidak salah, kita udah selesai sholat di level thariqah. Iya udah ya. Udah sampai salam ya. Udah. Nah, masuk kita lanjut di mana? Lanjut. Masuk kita setingkat ke atas lagi. Apa dia? Faslus shalah wa ma yata'allaqu biha. Salat mulai dengan ta'alluqnya. Setelah itu baru nanti faslus salis fisuratul batin min a'malil qulub. Masuk salat di tingkat batin. Ya bunda ya? Oi. Nah, tuan. Itu lain ya. Jadi tetap secara doa, as-salat lid-doa. Istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisurutil mahsusah. Jadi tetap salat itu ya perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, di dalamnya terdapat bacaan-bacaan ya, dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat dan rukun. Kiblat, mulai kita ke kiblat bunda. Kiblat itu ada kiblat hati. Kedua ada kiblat muka. Kiblat hati itulah yang disebut wajah. Maka kalimatnya inni wajjahtu wajhiya. Ku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Ibu, udah bisa dibedakan wajah dengan muka? Alah, lah bisa dibedakan wajah dengan muka? Belum lagi bunda. Mana bedanya kalau muka ini muka. Kalau wajah rupa yang batin, maka dia tidak terhingga. Kalau muka menengok rumah masing-masing tertutup oleh tembok, betul? Tapi kalau wajah, jangankan menengok rumah masing-masing, menghitung setiap pintu dan lemari, kompor gas, berapa jumlah sapu di rumah, bisa, betul? Itu wajah. Maka nanti Satrullah itu menghadap adalah wajah. Wajah. Itu tingkat tertinggi wajah.
Coba ibu lihat bagaimana wajah, bukan muka. Kalau muka Baitullah, Ka'bah. Tapi kalau wajah kepada Allah. Ini contoh wajah. Ya. Ibu, kita di rumah ada enggak yang di antara kita orang yang kita sayangi telah tiada? Ada? Ada. Apakah anak, suami, mantan pacar? Mantan pacar itu laki awak. Nah, sekarang dia telah kembali kepada Allah. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi bagaimana wajah menghadap dengannya? Coba lihat. Kalau seandainya nanti malam atau malam takbir, kita buka lemari karena mau bersih-bersih cari baju untuk sholat Idul Fitri. Begitu bolak-balik baju, nampaklah baju suami kita almarhum tergantung di dalam lemari. Pertanyaan Ridwan, yang nampak baju suami, mantan suami, akal pikiran kita kemana? Kepada yang punya baju. Betul tak, Bu? Debang. Betul tak, Bu? Yang nampak baju, yang terlihat yang punya baju. Itu wajah yang bertemu. Nampak senyumnya. Betul tak, Bu? Itu wajah. Nah, kalaulah wajah yang bertemu, dia tidak dibatasi oleh tempat dan keadaan. Paham? Tidak dibatasi. Maka dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Contoh, sampai kita sikit ya sebelum masuk di sholat tingkat batin. Ada dalam pengakuan kalimat tasawuf, suhudul wahda bil kasrah wa suhudul kasrah bil wahda. Saksikanlah, pandanglah yang banyak itu satu dan satu itu adalah banyak. Paham tak kira-kira? Jadi pandangan kalau lawan wajah kepada Allah, satu adalah banyak, banyak adalah satu. Contoh, Ibu satu, suami ibu satu, suaminya ibu satu, suaminya satu, anaknya 3 ibaratnya. Totalnya berapa? 5. Berarti 5 adalah 1, 1 adalah 5. Apa yang 5? Sifat. Apa yang 1? Zat. Zat itu rasa. Coba kita hitung bahwa 5 sifat. Ada suami, ada istri, anak pertama, 2 dan ketiga. Mana yang esa? Zat. Contoh, zat itu rasa. Apabila anak paling kecil dihina orang, cono kelereng anak itu mah. Kira-kira sakit hati tidak ya? Sakit hati tidak amaknya? Sakit hati. Sakit hati tidak kakaknya? Sakit hati. Berarti berbilang di sifat, esa di zat. Makanya kemarin Kak Nadi bilang, suatu hari Ahmad Syekh berjalan, ketemu seekor anjing yang sedang duduk. Kayak itu kemarin kisahnya. Masih ingat, Bu? Masih ya? Contoh apa anjing yang duduk itu kemarin? Bu RW kalau nggak salah tuh. Iyo, anjing yang duduk tuh tangan di depan, kaki bersila. Apa kata Ahmad Syekh waktu itu? Anjing, condong pakai kacamata dan pada amok. Itu dia. Makanya kita kalau punya kacamata, capek-capek jangan taruh kacamata di atas. Tengok dari jauh. Condong anjing yang duduk.
telinga risiko kan dikejek. Nah, anjing paham kena amat saya waktu itu tidak menengok Allah di sana. Amat anjing ngomong, anjing, Nabi, aku ciptaan Allah. Menghina aku, menghina Allah. Itu wajah. Jadi kalau sampai di level itu, kita tidak pernah lagi menghina. Kenapa? Karena menghina sama secara hakikat sama menghina Allah. Menghina Allah. No, sama. Tidak sanggup berkata nasi tidak lama. Nasi berasal dari beras, berasal dari Allah. Kafir kita. Berarti tidak nampak Allah di mana-mana. Itu wajah. Oke, kita lanjut di materi kita. Materi kita apa Bu? Salat di level masih takluk ya. Takluk. Sekarang kita coba. Takluk itu ada 3 dari 13. Pertama namanya rukun qalbi. Apa namanya Bunda? Rukun qalbi, takluk ke sifat ilmu Allah. Kedua, rukun qauli, takluk ke sifat sami Allah. Ketiga, rukun fi'li, gerak-gerik, takluk ke sifat basir Allah. Apa rukun qalbi? Kerja hati. Takluknya mana? Sifat ilmu Allah. Jadi setiap terniat di dalam hati, Allah udah tahu. Mana rukun qalbi yang takluk ke sifat ilmu Allah? Satu, berniat. Kedua, tertib. Makanya kalau ada sholat, tidak tahu sholat asar atau maghrib. Setiap ada ragu, berarti takluknya tidak main. Ada tidak Bu? 1 rakaat atau 2 rakaat ya? Ada Bu? Berarti rukun qalbinya belum aktif. Takluk rukun qalbi itu pertama niat, kedua tertib. Apa tertib? Setelah baca Fatihah, baca ayat. Betul lah Bu? Takkan kerja hati. Setelah baca ayat, ruku. Setelah ruku, baca ruku. Setelah baca ruku, itu kerja hati. Jadi kalau rukun qalbinya aktif, maka sholat tidak akan pernah ragu. Tidak pernah ragu. Setiap ada keraguan, berarti rukun qalbi belum aktif. 1. Jadi 2 rukun qalbi Bu, niat, tertib. Masuk rukun qauli. Qauli itu kata-kata. Kemana takluk rukun qauli? Ke sifat sami Allah. Berarti setiap yang kita ucap itu akan didengar Allah. Mana rukun qalbi yang takluk ke sifat sami Allah? 1, takbiratul ihram. Maka wajib diucap Allah. Jangan main perasaan ya. Itu akan didengar Allah. Akan didengar Allah. Setiap yang diucap namanya qaul, kata-kata. Jadi minimal mengucap takbiratul ihram itu terdengar oleh telinga sendiri. Minimal. Jangan sampai pula kita anggap Allah. Minimal takbir. Lalu kedua, apalagi rukun qauli yang takluk ke sifat sami Allah, baca Fatihah. Maka wajib dijaharkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ini tidak ada kadang Allahu Akbar. Tidak ngomong. Padahal itu rukun qauli. Setiap yang kita baca, ngomong, itu akan didengar Allah. Itulah main perasaan di salat Allah. Kecil Allah mengagai wong ni janti ada mereka. Tidak harus terdengar kuat Bu, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allah.
Berbisik jangan. Terdengar oleh telinga sendiri aja. Kau berbisik sampai tetangga. Hilang khusyuk orang. Karena itu akan didengar Allah. Baca takbir, baca Fatihah, itu takluk ke sifat sami'ah, akan didengar Allah. Lalu yang ketiga, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apa bunyi? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu akan didengar Allah. Tidak boleh main perasaan. Didengar Allah itu. Ya. Lalu apa lagi? Membaca salawat setelah tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai fil alamin, kan didengar Allah. Lalu yang terakhir, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan didengar Allah. 5. Di rukun qalbi ada 2, di rukun qauli ada 5. Lalu yang terakhir, rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Gerak-geri. Kemana takluknya? Ke sifat basir Allah. Berarti akan dilihat Allah setiap kita bergerak. Mana rukun fi'li yang akan dilihat Allah setiap gerak-geri kita? Ada 6. 1. Berdiri dengan benar. Itu ditengok Allah. Jadi tidak boleh togak nari-nari dah. Allah Akbar. Kan ada dah, Bu? Apalagi bersandar. Ditengok Allah. Nyada dulu, Bu, waktu kita kenek-kenek masih ingat, Bu? Togak tu mengendeng-endeng ya, Bu ya. Pijak di kaki kiri, di kaki kanan. Boleh, cuma kalau ditengok Allah. Kamu sholat atau ngapa nih, kata Allah. Itu berdiri, ditengok Allah. Jadi berdiri, Bu. Allah Akbar. Ini ada kadang Allah Akbar. Ada, Bu. Kadang gini-gini, kadang bersandar dia, kadang gatal kaki. Itu dia wajah. Itu akan ditengok Allah. Hati-hati. Misal berdiri gatal. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu. Ada, Bu. Kan ditengok Allah itu. Ya. Apalagi menggarung-garung. Oh, sholat. Iyyaka na'budu. Kan ada, Bu ya. Iyalah majah. Bulia digaruk, cuma hukumnya makruh. Berarti dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, ditahan-tahan lah kata buang. Lalu, kau tidak? Apalagi yang rukun qauli, rukun fi'li, rukuk itu akan ditengok Allah. Gimana kemana rukuk yang benar? Obat sakit pinggang. Kau sekenek je rukuk aja. Allah Akbar. Padahal akan ditengok Allah itu. Ya. Kan obat sakit pinggang kemarin, Bu ya. Bagaimana obat sakit pinggang? Turun dengan perlahan. Seolah-olah dipegang lututnya, ditegangkan tangan. Angin. Obat sakit pinggang. Ini tidak sekenek aja. Allah Akbar. Kan ditengok Allah itu. Ini yang sehat. Akan ditengok Allah. Iyo. Kalau kau rukuk ya. Lalu apa lagi? Rukun fi'li, takluk ke sifat basir Allah. I'tidal berdiri dengan lurus. Maka jangan bungkuk mengaku lurus. Itu kemarin ya. I'tidal tu qa'im, salbuhu qa'im. Berarti dia setelah bangkit rukuk,
Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya i'tidal, telah lurus. Ini tengok Allah, dia masih bungkuk, ada bu. Sami Allahu liman, dia masih bungkuk mengaku lurus. Ikan ditengok Allah. Namanya munafik. Dia masih bungkuk, udah sebut lurus. Jadi yang tidak itu salbu qaim. Telah berdiri lurus. Itu dia. Akan ditengok Allah. Apalagi yang takluk ke sifat pasir Allah, fi'li itu sujud. Nah, itu ya. Jadi kemarin sujud bagaimana praktiknya? Jaraknya dari tempat berdiri ke tempat sujud 2 hasta. Mana yang wajib sujud kemarin? Hidung dengan kening 1. Kalau di sini sujud, berarti tidak sujud. Itu namanya apa kemarin bu? Mangupu. Manuge nama kalau bahasa Jepang lah ya. Nuge bandi ya. Yang sujud tu ini. 1. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri 3, lutut kanan, lutut kiri 5, ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri 7. Wajib sujud. Yang sehat. Ini sujud kaki melepoi ya. Yang disuruh sujud telapak tangan, ada ikut. Sikunya sujud, berarti dihina Nabi. Kamu seperti sujud ke keledai, kata Nabi. Ya. Tangan sekentang bahu. Lalu apa lagi akan ditengok Allah? Duduk ihtiras atau duduk tahiyat awal. Bagaimana duduk tahiyat awal kemarin? Kaki kanan berdiri lurus, pantatnya duduk di atas telapak kaki yang kiri. Ada larang kemarin bu ya, larang duduk duduk seperti anjing duduk juga dilarang. Bagaimana duduk Duduk di atas kedua tumit. Baik kaki itu bersila, duduk di atas tumit ataupun lurus, sama dilarang Nabi. Lalu apa lagi akan ditengok Allah? Duduk tahiyat akhir. Itulah 6. Berarti kaki kiri maju di bawah kaki kanan, pantatnya duduk di lantai. Nah, sampai situ aduh kita yang ragu. Oh, ya mak Dayan. Ya, silakan Bunda. Ya. Iya. Untuk di level ini nanti kita masuk lagi sebentar lagi. Faslus salis fi sudutil batin min a'malil qulub. Salat di tingkat batin itu ada 6. Maka nanti yang kedua setelah hadarul qalbi ada namanya litafhim. Paham yang kita ucapkan. Jadi paham dengan menterjemah berbeda. Beda ya? Beda. Maka kalimat tauhid itu bu, mengerti apa yang ia rasakan, paham setiap yang dilihat. Itu kalimat ma'rifat. Bisa dipahami bu? Mengerti setiap yang dirasakan, paham setiap yang dilihat. Maka untuk masuk ke tingkat sholat batin ada yang kedua namanya litafhim. Paham setiap yang dibaca. Jadi paham bukan menterjemah. Bukan terjemah ya. Cukup paham. Contoh. Ini kalau masuk di level marifat beda, tapi sudah sampaikan untuk sampai paham.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, apa kata Allah dalam kajian Ma'rifat? Aku jua yang memberi namaku. Bismillah artinya aku jua yang memberi namaku. Maka selain Allah di alam ini tidak ada